Tugas presentasi mata kuliah Manajemen Universitas Pamulang, materi konflik. Disusun oleh kelompok 9. 1. Julia Dwi Susanti. 2. Leli Nurlistiani. Pengertian konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin confligo, terdiri dari dua kata, yaitu kon berarti bersama-sama dan frigo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Konflik adalah suatu proses sosial sebagai kelompok manusia atau perorangan berjuang atau berusaha untuk mendapatkan status, nilai, dan kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membuat saingan dalam konflik menjadi tunduk. Jenis-jenis konflik. 1. Macam-macam konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, konflik dalam diri individu atau konflik within the individual. Yang kedua, konflik antar individu atau konflik among individual. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok atau konflik among individual and groups. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama atau konflik among groups in the same organization. Yang kelima, konflik antar organisasi atau konflik among organisasi. Yang keenam, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda atau konflik among individual in different organization. 2. Macam-macam konflik berdasarkan fungsinya. 1. Konflik konstruktif. 2. Konflik destruktif. 3. Macam-macam konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi. 1. Konflik vertikal. 2. Konflik horizontal. 3. Konflik garis staf. 4. Konflik peran. 4. Macam-macam konflik berdasarkan dampak yang timbul. 1. Konflik fungsional. 2. Konflik infungsional. 5. Macam-macam konflik berdasarkan sumber konflik. 1. Konflik peranan. 2. Konflik nilai. 3. Konflik kebijakan. 6. Macam-macam konflik berdasarkan bentuknya. Yang pertama, konflik realistis. Yang kedua, konflik non-realistis. Yang ketujuh, macam-macam konflik berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, konflik in group. Yang kedua, dan konflik out group. Akibat konflik: meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Cara mengatasi konflik. Yang pertama dengan metode rujuk, yang kedua dengan persuasi, ketiga metode pemecahan masalah terpadu, 4 tawar-menawar, kelima penarikan diri, keenam pemaksaan dan penekanan, ketujuh konsultasi, dan yang kedelapan arbitrase. Thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe, and bagikan ya. Bye bye, terima kasih telah menonton.